siapa? Kita kenalan dulu. Ferry. AAT di sini sebagai apa? Leader. Kalau misalnya ini tuh Tepung tuh franchise ya? Bukan, lebih kayak cabang lagi kan. Jadi misal pusatnya mah di Garut, jadi ini cabang keempatnya yang ada di Garut. Gitu. Kalau misalnya di Tepung di sini berarti kan ini cabang. Berarti yang paling owner pertamanya tuh yang dari Garut itu ya? Iya, yang dari Garut. Ada namanya Mas Rega yang dari Garut. Berarti kalau di sini AA leadernya mungkin yang jadi kepercayaan. Jadi di setiap cabang ada leadernya masing-masing. Tuh, kebetulan yang di Subang saya yang pegang. Kalau misalnya di Subang cuma di sini aja? Ya, kalau di setiap kota cuma ada satu, kecuali Bandung sama Garut itu satu kotanya lebih dari 2 gerai. Tapi kalau misalnya di sini berarti kalau per gerainya sendiri gitu, di sini cuma ada leader sama karyawan aja begitu? Ya, leader sama karyawan. Tapi kalau manage yang kayak gitu, AA juga kayak pembukuan yang kayak gitu? Ya, itu mas setiap bulannya ada buat kayak masalah keuangan, bahan baku, terus produksi, sales dan lain-lain. Berarti AA ya? Ya. Kalau misalnya di sini ada pengawas gitunya nggak? Misalnya dari Kang Reza, misalnya yang dari Garut gitu, suka ngawas nggak sih ke setiap gerainya? Ada teh. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Pasti ada pihak dari area manajer ke gerai Subang. Buat ngawas ngecek? Buat ngawas ngecek kayak apa aja yang harus dibutuhin. Kayak bahan bakunya gitu sendiri? Enggak, keperluan kayak tambahan biar mendukung penjualan lebih banyak. Itu contohnya yang mendukung apa aja. Kalau dikurang nanti sama pihak manajemennya di push gitu di sini apa yang harus ditambahin. Kalau AA sendiri itu ada pelatihannya nggak sih atau gimana? Ada teh pelatihannya pas. Jadi setiap gerai yang mau dibuka harus pelatihan dulu di Garut gitu, kurang lebih 10 hari. Oh, yang pelatihan AA aja atau sama karyawannya? Sama karyawan juga, tapi jam pelatihannya beda. Karyawan 6 jam, kalau yang bagian leader kayak gitu lebih dari 10 jam biasanya. Mungkin selanjutnya sama teman saya. Terus kan ini kan dibuka tiap hari, setiap hari bukanya. Ya, kalau hari Senin sampai Jumat itu bukanya jam 10, kita tutupnya jam 8. Kalau hari biasa, kalau weekend ini Sabtu sama Minggu dari jam 11 sampai jam 9 malam. Di setiap gerai juga beda-beda. Terus biasanya kan karena buka setiap hari nih kan, setiap hari kerjanya tuh kayak gimana sih, yang misalnya nanti dari pagi sampai? Kalau dari kerjanya sih kayak biasa ya, kerja di di bidang FMB kayak gitu. Terus kalau kerjanya sih ya tergantung sih, beda-beda di FMB-nya bagian apa gitu. Kalau kerjanya sih lebih kayak kekeluargaan aja sih. Jadi nggak saling menekan satu sama lain. Kan karena tadi kan bilang ada tren dulu ya. Nah biasanya tuh buka lowongannya tuh mungkin lewat apa atau gimana? Lowongan? Iya, kayak buat pekerjaannya. Oh, gitu. ada di websitenya, di Instagram. Terus kalau nggak biasanya di setiap kota, misalkan contoh buka di Purwakarta misalkan. Biasanya mah ada di developer Purwakarta kayak gitu. Yang kalau di Bandung ada yang developer Bandung, gitu, Subang. Tapi kalau misalnya pekerja di sini domisili Subang. Domisili Subang semua. Mungkin bisa jadi. Oke. Kalau saya mau nanya ini sih ya, kalau ini kan ini dimulai dari nol ya, Ya, dibangun dari ini gitu ya, dari nol. Terus pasti ada dampak-dampak yang berhubungan sama lingkungan misalnya, kayak misalkan lingkungan sekitar gitu. Di sini tuh bisa menciptakan lapangan kerja nggak sih ya buat warga sekitar di sini? Kalau menciptakan lapangan kerja sih bisa jadi sih ya, tergantung banyak peminatnya. Jadi kalau banyak peminatnya bisa jadi dalam satu kota bisa lebih dari 2 gerai gitu ya. Contoh kan kayak Bandung kan kota besar, kan kita nggak mungkin buka 1 gerai. Nah jadi lebih dari 1 gitu. Berarti di sini itu cuman 1 gerai doang ya kalau di Subang ya? Aja. Untuk karyawannya ada berapa di sini? Di sini 4. 4.
4 itu sama AA. Ya 4 sama saya gitu. Jadi karyawan 3, leadernya 1. Kalau untuk dampak industrinya sendiri, itu kan kita tahu ya kalau misalkan minuman gini itu banyak ya di Subang gitu, walaupun namanya beda-beda ya, kayak ada seruput gitu misalnya, terus di sini Premier gitu. Kalau persaingan gitu itu gimana sih tanggapan kalau persaingan antar toko-toko kayak gitu? Oh, kalau dari kita mah kalau dalam dunia kerja bersaing pasti banyak ya. Tapi kalau dari Tekun sendiri kita mah ngejual ya pasti aja. Terus contoh misalkan minuman nggak yang terlalu mahal, terus yang kedua dipilih dari bahan yang premium, terus yang ketiga sama banyakin promo aja sih kalau untuk meminat pelanggan kayak gitu. Berarti kayak keunggulannya itu dari harga mungkin ya, Ya dari harga juga bisa, bahan ya, bahan baku kayak gitu. Terus kalau misalkan itu pemasoknya itu bahan-bahan itu yang AA pilih itu kan premium ya, itu dari mana? Itu dari pusat, dari Garut. Jadi setiap cabang nerimanya dari Garut semua kayak gitu. Jadi semua gerai itu sama ya bahan-bahannya dari situ semua. Mau di Garut, mau di Sukabumi, Tasik, Bandung gitu, sama Subang. Terus sekarang lagi mau buka lagi kan di Bandung gerai. Tetap semuanya bahan bakunya kirim dari pusat yang di Garut. Kayak gitu. Terus kalau buat satu lagi ya, dampak buat lingkungan sendiri gitu. Kalau AA untuk sanitasi di gerai itu kayak gimana sih? Misalnya kan kita supaya mencegah pencemaran lingkungan gitu. Hal yang dilakuin di toko itu kayak gimana gitu? Kalau pencemaran lingkungan sih enggak sih ya ternyata ya. Contoh misalkan kayak ada kita mengelola kayak bahan-bahan buat minuman itu kayak sampah kayak gitu udah dipisahin gitu. Jadi nggak bertebaran di mana-mana gitu. Jadi kayak pakai trash bag gitu sih ya, kayak. Terus ada lagi namanya apa namanya? Kayak gesret kayak gitu. Jadi ampas sampah yang habis dicuci itu beda keluarnya. Jadi nggak akan misalkan ke apa namanya? Kesolokan kayak gitu. Jadi nggak bikin Jadi mampet udah ya? terjamin gitu ya, nggak akan ngituin pencemaran lingkungan. Udah sih ya, gitu aja kalau bisa. Paling mau nanya, kalau misalnya di sini karyawan itu sistem pembayarannya atau sistem upahnya itu per hari atau misalnya gimana ya? 1 bulan sekali kayak masa tunjangan jabatan, lembur dan yang lainnya. Jadi nggak ada shift-shiftan ya buat karyawan di sini? Kalau untuk di gerai Subang nggak ada shift-shiftan, tapi kalau untuk di gerai kayak Sukabumi, Bandung itu ada shift-shiftan. Karena kan Subang makan kalau udah malam Sepi banget. Kalau di kota besar makan Suka malam rame. juga makin lama makin Makin malam malam makin makin rame. Berarti keunggulan Tekun di sini dari harganya yang affordable ya buat kita. Ya. Terus cocok jadi lah. Terus tempatnya juga ini udah Instagramable banget. Terus paling juga sekarang juga kayak ada promo kayak kita beli 2 ada gratis 1. Sekarang juga ada promo yang misalkan untuk mahasiswa baru. Sekarang mahasiswa baru. Sekarang penerimaan mahasiswa baru kan? Iya. Penerimaan mahasiswa baru kalau kesini dan beli 1 gratis 1. Syaratnya apa? Iya, Syaratnya mahasiswa baru. Kalau kita Iya, kita nggak nunjukin Boleh. KTM kah atau KTM, tinggal KTM aja tanda mahasiswa. kalau mahasiswa lama? kalau mahasiswa lama Enggak sih, kayaknya mahasiswa baru dicek aja di Instagramnya. Kalau misalkan nanti kalau mau belanja atau apa mau share kayak gitu kan, mau dari jajan ke Tekun dicek aja Instagramnya dulu. itu salah satu strategi marketing juga. Iya. Sangat Tapi kalau promo gitu semua tempat sama, Sama. kayak semua Barengan cabang gitu. sama. barengan. Jadi misalkan ibu pusat kasih info kayak promo ya di semua gerai gitu ya. Yang di otomatis yang di Jawa Barat pasti apa namanya sama kayak gitu promo. Oh, Tekun masih di daerah Jawa Barat ya? Masih berapa kota ya li? Subang, Garut, Tasik, Sukabumi, baru 6. Oh, 6.